Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي. Pada saat itu matahari hampir terbenam. Lalu tiba-tiba matahari terbenam dan keadaan menjadi gelap gulita. Kemudian bulan yang bersinar terang muncul, dan setelah bulan meninggi atau naik dari ufuk, Nabi berisyarat dengan kedua jarinya. Maka bulan pun turun ke bumi dengan cepat dan berhenti di depan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bergetar seperti awan. Ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Lalu terbelah menjadi dua, kemudian masuk ke bawah pakaian Nabi, dan yang separuh keluar dari lengan baju kanan Nabi, dan yang separuhnya lagi keluar dari lengan baju kiri Nabi. Kemudian kembali menjadi bulan yang utuh, lalu berseru dengan suara yang keras, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man khalafaka. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sungguh beruntung orang yang membenarkanmu, dan sungguh rugi orang yang menentangmu. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه. Kemudian kembali ke langit dan terbenam. Lalu matahari kembali muncul seperti awalnya, yaitu menjelang terbenam. Lalu Habib berkata, masih tersisa satu syarat lagi untukku. Nabi Muhammad SAW berkata, Anda mempunyai seorang anak perempuan yang cacat, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan seluruh anggota tubuhnya kepadanya. Fa'atahu al-wahyu fa'ashraq. Iqra, iqra ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Maka Habib bin Malik bangkit berdiri dan berkata, wahai penduduk Mekah, tidak ada kekufuran setelah iman, dan tidak ada keraguan-raguan setelah yakin. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian seluruh sahabat Habib juga masuk Islam. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Maka Abu Jahal berkata, "Wahai tuanku, apa Anda beriman kepada penyihir ini ketika Anda telah melihat sihirnya?" Kemudian Habib bin Malik pulang ke negeri Syam sebagai seorang muslim, lalu memasuki istananya dan disambut oleh putrinya dengan ucapan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Lalu dia bertanya pada putrinya itu, "Dari mana kamu belajar kalimat ini?" Putrinya menjawab, "Aku bermimpi didatangi seorang laki-laki. Dia berkata kepadaku bahwa bapakmu telah masuk Islam, dan jika kamu masuk Islam, maka kami akan mengembalikan seluruh anggota tubuhmu dalam keadaan selamat. Lalu aku masuk Islam dalam mimpiku, dan pagi harinya seperti yang engkau lihat, wahai bapakku," kata putrinya dengan penuh kebahagiaan. Lalu Habib sujud kepada Allah untuk mensyukuri nikmat iman yang diberikan Allah kepadanya, dan keyakinannya pun semakin bertambah. Kemudian Habib bin Malik mengirim utusan untuk mengantarkan hadiah berupa emas, perak, dan pakaian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkut dengan 5 ekor unta. Namun ketika sampai di dekat kota Mekah, mereka berpapasan dengan Abu Jahal yang sedang berburu. Kemudian Abu Jahal bertanya kepada mereka, "Kalian milik siapa?" "Kami milik Habib bin Malik. Kami mau ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam," jawab mereka. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا. Kemudian Abu Jahal membawa mereka untuk mengambil barangnya, tapi mereka menolak. Lalu terjadilah baku hantam. Maka penduduk kota Mekah dan paman-paman Nabi berkumpul. Para utusan Habib berkata, "Habib memberi hadiah ini untuk Muhammad." Sedangkan Abu Jahal berkata, "Habib memberi hadiah ini untukku," tanpa malu-malu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai penduduk Mekah, apa kalian rela dengan perkataanku?" "Ya," jawab mereka. "Kalau begitu, kita akan menjadikan unta sebagai hakimnya. Kepada siapa ia mau berbicara, maka harta ini miliknya," kata Nabi melanjutkan. Lalu Abu Jahal berkata, "Jika demikian, tunda sampai besok." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setuju. بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Lalu Abu Jahal mendatangi rumah berhala dan bermalam di sana. Dia menyembelih hewan kurban untuk para berhala dan berdoa sampai pagi. Maka ketika pagi sudah mulai terang, seluruh penduduk Mekah berkumpul. Lalu Abu Jahal mengitari unta sambil berkata, "Berbicaralah kamu demi Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, dan demi Tuhan Munat," katanya.
Dan dia terus mengulang-ulanginya sampai matahari menjadi terik. Tapi tidak terdengar sedikit pun perkataan dari unta-unta itu. Hingga akhirnya penduduk Mekah berkata, "Sudah cukup, wahai Abu Jahal," kata mereka. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Sekarang giliran Muhammad. Muhammad, silakan maju, kata penduduk Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW maju dan berkata, "Wahai ciptaan Allah, dengan kuasa Allah berbicaralah." Maka salah satu dari unta-unta itu berdiri dan berkata dengan suara yang keras, "Wahai penduduk Mekah, kami adalah hadiah dari Habib bin Malik untuk Muhammad." Lalu Nabi Muhammad SAW memegang kendalinya dan menuntunnya ke Jabal Abi Qubais. Kemudian mengeluarkan emas dan peraknya dan menatanya di tanah dengan saling bertempelan. Lalu beliau berkata, "Jadilah kamu tanah." Maka emas dan perak itu pun menjadi tanah sampai sekarang. Demikianlah kisah lengkapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.